hari ini saatnya bersama saya Kak Rose kita Rumpi No Secret. Ditemani oleh Dani di pojok sana seperti biasanya dan tentu saja sudah hadir beberapa bintang tamu yang akan berbagi ceritanya. Yang pertama ada Ayana Moon. Hai Ayana. Kita undang dulu di sini sebelum dia terbang mau sekolah ya kamu ya. Jauh di UK sana. Nanti aku kunjungin kamu lah bulan September. Sombong banget. Kalau dolarnya turun. Oke, kita ke pojokan dulu seperti biasa ya. Untuk membahas apa sih yang lagi ramai di luar sana, banyak menarik perhatian publik, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Kali ini dari dunia apa sih? Ini dunia pelelangan ya, karena ini ada acara namanya Badan BPA Affair ya, BPA Affair yang singkatan BPA itu adalah Badan Pemulihan Aset dari Kejaksaan Agung. Apakah itu adalah di mana Kejaksaan Agung itu melelang barang-barang sitaan dari kasus-kasus korupsi begitu. Nah, apa yang menarik? Ya tentu saja ada barang-barang menarik di situ dan juga ada kalung tulisannya Sandra Dewi bertahtakan berlian yang ikut dilelang. Coba kita lihat ya, ini ada artikelnya, penampakan tas D hingga H Sandra Dewi dilelang Kejagung. Minat beli enggak? Ya ini acaranya ada di daerah Ragunan ya, di gedung BPA, gedung apa tadi? Badan Pemulihan Aset di kawasan Ragunan. Acaranya sampai tanggal 21 Mei. Hari ini tanggal berapa? 19. Masih ada 2 hari lagi ya, ingat 2 hari lagi. Ini ada barang-barangnya ya, ada tas ini, terus ada macam-macam tas, bagus sekali ya ampun, dan ada kalung berlian. Aku sih naksir yang tengah itu ya, soalnya kalungnya tuh berlian mata gitu keliling. Tuh. Ini ya ada 2, ada yang menarik ini ya karena satu Sandra Dewi itu dua-duanya Sandra Dewi tulisannya ya, cuman yang satu pakai berlian, yang satu kayaknya berliannya lebih sedikit gitu. Harganya berapa? Ada nggak sih harganya? Ya. Ada harganya berapa? Yang kalung itu harganya berapa? Ini kenapa jadi kayak jualan kalung ya? Kecil banget ya tulisannya. Tapi gimana caranya kalau mau ikutan ya kan? Caranya gampang, ke ini akun websitenya aja di lelang.go.id. Terus kita mesti daftar dulu, buka akun. Terus habis gitu ada setorannya. Jadi kita bikin kayak deposit. Ya habis deposit baru kita bidding gitu, kita menawar mau berapa gitu, terserah. Terus jangan lupa bayar habis itu kalau memang. Ya kan. Tapi kalau mau sekedar datang melihat-lihat juga katanya boleh. Ya selain kalung dan tas, ya ini tas punyanya macam-macam sih ya, bukan cuma Sandra Dewi doang. Ada mobil juga yang dilelang. Ini mobil, kalau ini mobilnya yang kita sorotnya adalah mobilnya Harvey. Mobilnya apa sih yang dilelang? Ini mobilnya warna merah ya, judulnya di blur. Harganya enggak tapi. Harganya 6,5 M, ya kan? Ini tanggal lelang dimulai 8 Mei sampai 21 Mei. Terus banyak juga. Ada yang merahnya 2. Yang itu yang mini, yang tengah itu apa sih? Depannya P ya kayaknya mereknya. Banyak sekali mobil warna merah ya. Oke, terus di situ apa lagi? Oh, ada videonya. Ini kayak lagi belanja online ya. Coba kita lihat yang berikut. Main sikat-sikat aja suruh beli aslinya. Enggak, aku lagi nahan rupiah, aku cinta rupiah. Oke, kita baca komentar netizen yang berikut ini. Mau ikut gimana caranya? Tadi udah aku jelasin ya, buka aja di website ya, daftar dulu terus ada uang depositnya. Terus yang berikutnya kita lihat plot twistnya, yang ngebit itu semua anonim, sesungguhnya Sandra Dewi itu sendiri gitu. Yang berikutnya, kok murah-murah, bukannya tas artis miliaran harganya, katanya gitu. Aku artis? Enggak ya. Tasku macam-macam, ada yang ratusan ribu juga ada. Itu yang dilelang barang dan tas-tas murah semua untuk ukuran artis. Lalu tas-tas mahalnya pada kemana? Secara artis sekelas DS itu pakainya yang ratusan juta bahkan miliaran. Apa sudah dilelang ke orang dalam atau menghilang di telan ibu-ibu pejabat? Wah ini, waduh ini ya dia bersembunyi di balik tanda tanya ya. Tapi kalau dibilang bahwa murah semua untuk ukuran artis, ini berat sekali beban yang harus ditanggung artis ya. Tasnya harus mahal ya gitu. Ya kan? Kalau aku sih rumah, lokasi. Oke, berikutnya. Sombong, aduh sombong. Mohon maaf, bukan bermaksud sombong ya. Kasihan sih SD, kerja juga jadi artis dari muda, main sinetron, iklan dan lain-lain. Tapi disita semua, Aji mumpung kayaknya itu yang ngerampas. Tapi ya kan Sandra Dewi juga kerja. Kita pernah wawancara ya, dulu dia memang koleksinya berlian banyak. Terus dia cerita gimana cara dia itu beli berlian gitu. Dia dibilang beli dari kecil dulu, tapi itu dijual, beli lagi yang gedean. Pokoknya dia nabung gitu, dijual lagi, beli-beli sampai akhirnya gede. Itu cerita Sandra Dewi sebelum dia nikah sama Harvey Muiz ya.
Ada komentar lainnya ya? Nggak ada? Oke. Yang mau ikut lelang ingat sampai tanggal kenapa jadi iklan ya 21 Mei. Kita ke Ayana Moon, kita lihat dulu profilnya berikut ini. Sudah bersama dengan Ayana. Kamu nggak deg-degan kan? Iya, enggak. Nggak deg-degan biasa aja kan ya. Kita mau lihat dulu postingan kamu yang kamu posting foto-foto kamu waktu dari masih kecil gitu ya. Dan ini komplit banget ya. Ini orang tua kamu memang seneng motret foto tuh sering. Iya. Lengkap dikumpulin dari bayi sampai gede. Disimpannya juga rapi ya. Ini kamu simpan di mana kamu simpan ada di handphone juga? Iya, itu semuanya dari rumah saya, ada album, jadi saya ambil foto. Oh, ambil foto, Ya. lalu disimpan buat diposting gini ya. Ya. Kamu dari kecil memang sudah cantik sekali, Ayana. Ini orang jadi bertanya-tanya ya, kamu tuh pernah jerawatan nggak sih? Kayak di sini mukanya mulus semua. Pernah. Serius, Iya, pernah. Tapi nggak banyak. Oh, tapi nggak banyak. Sedikit. Sedikit. Terus habis gitu kamu ya kan kita lihat kamu dari kecil udah cantik gitu, cantik dari kecil. Tapi seorang Ayana pernah nggak sih merasa insecure? Karena apa? Karena merasa kurang cantik mungkin, atau merasa badanku gemuk, terlalu kurus, terlalu gemuk? Enggak. Gak pernah? Ya, enggak pernah. Gak pernah, biasa Ya, aja? saya enggak pikir tentang itu. Kamu nggak pikirin tentang itu? Biasanya kamu kalau misalnya pun ada pernah merasa insecure, itu soal apa biasanya yang bikin kamu suka kurang percaya diri? Tapi saya enggak merasa insecure seperti itu. Karena di Korea saya nggak pernah berpikir, tapi saya baru dengar tentang pertanyaan ini di Indonesia. Oh, ya. Di sana nggak pernah ada pertanyaan seperti itu? Ya. Tapi kamu pernah merasa, itu nggak pernah juga? Enggak. Nggak pernah kepikiran seperti itu? Enggak. Nggak pernah? Ya. Oh, jadi orang di sana itu pede-pede aja ya? Mungkin ada orang yang merasa insecure juga, tapi saya nggak terlalu. Kamu nggak terlalu? Iya. Oke. Kita kan tahu ya kalau di Korea itu perawatan kulit, skincare Iya, itu maju. iya. Kamu sendiri punya ritual apa nggak sih sampai kulitnya tetap bagus gitu? Nggak ada. Nggak ada? Ya, nggak ada. Tapi saya suka olahraga. Oh, suka olahraga? Ya. Terus makan? Makan fast food. Bosmu juga makan ya, ya? suka. Tapi kulitnya masih bagus-bagus aja ya? Perubahan cuaca nggak membuat kulitmu apa gitu nggak? Nggak terlalu, tapi ketika saya umrah di Mekah dan Madinah, saya merasa agak kering. Tapi cuma itu aja. Cuman itu aja. Iya, berarti genetiknya begitu bagus ya? Tapi walaupun saya ada jerawat sedikit, saya nggak terlalu peduli. Oh, kamu nggak terlalu peduli? Cuek aja ya orangnya ya? Oke. Yang berikut ini ada postingan. Ini kan postingan dalam rangka Hari Anak begitu ya. Nah, captionnya coba kita baca. Ini yang menarik ya. Happy Children's Day. Here are some photos of Jihae, childhood, the roots of my face, character and strength. Sekarang aku sudah di usia di mana aku bisa punya anak perempuan kecil seperti ini. Kamu sudah, kalau misalnya punya pasangan, sudah ada bayangan nggak sih kamu tuh yang utama pasangan harus seperti apa gitu? Menurut saya harus bisa bertanggung jawab. Harus bisa bertanggung jawab. Setia. Pintar, cerdas dan waras. Sekarang ada banyak yang orang aneh. Ya, jadi harusnya waras sih. Harusnya waras. Itu menjadi kriteria ya. Orang aneh menurut kamu tuh aneh tuh yang kayak seperti apa? Kalau aneh emang aneh banget. Misalnya. Sepertinya matanya udah aneh. Matanya aneh. Kalau melihat gitu ya. Saat saya melihat orangnya, itu matanya udah fokusnya nggak ada. Dan juga pikirannya juga aneh. Ya, jadi saya mau orang yang waras. Pernah ketemu seperti itu? Enggak, saya enggak pacaran, tapi saya lihat banyak. Seperti itu? Seperti pacaran teman saya. Saya pikir dia enggak waras, tapi teman saya
percaya dia waras. Tahu. Itu kriteria Iya. kamu ya. Tapi kamu menulis itu kamu sendiri sudah punya target apa nggak sih dalam kehidupan kamu? Ini kan sekarang kamu mengambil S2 ya. Ya, mungkin setelah S2, saya juga mau menikah, tapi saya nggak punya Target. target. Jadi jalanin dulu sekolah. Ya, Kalau ketemu ya itu jodohnya di situ. ya. Nggak masalah dia orang apa harus orang Korea. Menurut saya oke aja. Oke aja. Ya. Yang penting oke aja. Ya, Nggak peduli dari mana. Indonesia boleh, Malaysia Ya. boleh, Inggris boleh. tapi saya nggak suka orang Inggris atau Amerika. Kamu Orang nggak apa suka ya? orang Orang kulit bule, putih, ya orang oh. bule, ya. Jadi karena kamu saya Asia aja. pikir itu beda banget sama saya. Culture-nya Ya, beda. ya. Oh. Mukanya juga beda. Oh, mukanya. Komentar netizen coba kita baca ya. Cantiknya asli alamiah dari bayi. Yang berikut, nggak ada plastik kan gitu, Ayana. Di Korea kan juga industri operasi plastiknya Ya. berkembang. Kamu pernah nggak kepikiran? Enggak. Ya, Tapi di sana memang sebanyak itu ya banyak. Oke. Mereka ada culture apa sih gitu? Setiap umur berapa hadiah operasi plastik itu ada betul seperti Ya itu? emang setelah SMP dan SMA itu SMP hadiah dan dari orang tua. Ya, Kamu pernah ditawarin? enggak. Enggak. Kamu nggak sama sekali nggak kepinginan ya? Saya juga pikir kalau saya pakai oplas mungkin saya kelihatan lebih oke. Tapi orang tua saya bilang ya udah kamu bukan artis, hidup aja gitu. Kamu bukan artis, hidup aja kata gitu. Seperti biasa yang berikut. Mirip Kim Tae Hee sedikit. Yang mana sih mukanya? Ini kamu katanya kamu mirip artis tapi kamu udah enggak ya, kamu nggak ngerasa ya. Yang berikut komentar netizen coba kita baca lagi. Yang gaji UMR jangan lucu. Kamu ngerti nggak ini? Iya. Boleh nggak kalau yang gajinya UMR deketin kamu? Hmm, Bingung dia jawabnya. Yang penting bertanggung jawab ya. Oke, yang berikutnya. Kamu agak mirip Song Hye Kyo yang ternyata so cute. Ya, coba kita lihat nah bandingannya mukanya. Oh, ini sama-sama kecilnya ya, versi kecilnya ya. Gede matanya. Oh, di Korea tuh nggak semua orang matanya kecil ya? ya, banyak yang kecil. Banyak yang kecil. Ya, tapi bapak dan ibu saya punya Besar. mata besar. Ya. Dan ada kelopak matanya Ya. gitu ya. Oh, oke. Komentar netizen lain lagi, satu lagi. Maaf nggak ikut perjalanan cerita Ayana dari awal, tapi ada satu pertanyaan dengan wajah secantik dan senatural ini sejak kecil. Pernah nggak ikut casting atau audisi jadi idol atau artis? Hanya penasaran. Dan ternyata kamu pernah ya ikut Ya. audisi idol. Enggak audisi, tapi Iya, apa? ada banyak yang mau casting saya. Oh, banyak yang mau casting Iya, kamu. iya, iya. Pernah ada kamu ikut? Enggak. Gak pernah. Ya. Kenapa? Karena di Korea masih ada budaya yang lebih look up to orang yang pintar, bukan artis-artis gitu. Oh, Karena kami pikir kalau artis kurang beredukasi. Oh iya. Iya, iya. jadi orang tua saya nggak suka. Oh, jadi kalau orang tua kamu fokusnya harus di pendidikan. Iya. Ini kamu kan ambil sekarang S2 ya. Apakah ini juga salah satu saran dari orang tua atau kamu mau Enggak, sendiri? saya mau. Kamu Saya mau aja mau, sendiri ya. ini ya. Ini kita lihat nih, Ayana ikut lanjut kuliah ke Oxford University. Kan kamu bilang kamu keterima di 2 university ya, satu di Singapura, satu di Oxford, betul? Sebenarnya ada lebih banyak, tapi Lebih saya banyak. cuma post 2. Gue langsung gini, lebih banyak. Karena terlalu sombong nggak ya? Enggak apa-apa, Kalau nggak apa-apa. post semuanya. Kamu apply di mana aja tadinya yang udah keterima juga selain Oxford dan NUS? Ya, ada yang lain di UK juga. Di UK juga, apa? Ya, itu setinggi seperti Oxford. Seperti Oxford juga, Ya. oke. Tapi kamu akhirnya pilihnya Oxford, Ya, oke. Kenapa akhirnya kamu pilihnya Oxford? karena S2 di UK itu periodnya cuma pendek, cuma 1 tahun. 1 tahun saja, Cuma 1 oke. tahun dan juga brandingnya juga tinggi banget karena di mana-mana semuanya tahu Oxford kan. Jadi iya, saya iya. mau dan juga saya mau compete dengan orang yang lebih pintar dari Lebih saya. pintar. Jadi saya mau. Jadi masuk kamu fokusnya memang intelektual ya? Gitu Ya. Oke. Terus kan kamu ambilnya kebijakan publik. Ya. Apa sih bayangan kamu nanti setelah selesai S2 ini, kamu ingin apa? Melakukan apa? Sebenarnya sekarang pun saya lagi belajar di politik juga. Jadi saya mau bikin kebijakan yang bisa
terapkan langsung di dunia nyata seperti Dunia nyata. ya, Kamu mau bikin kebijakan. Ya. Berarti habis ini kamu akan terjun ke pemerintahan Ya, di Korea. mungkin. Oh serius? Ya, Wow, oke. Dan ini juga sharing, kamu juga cerita bahwa di sana kamu harus deposit ya, Ya. nilainya lumayan gitu. Tapi ini cuma deposit, kalau the full tuition, full biaya tuition. biaya kuliah itu lebih 1 miliar ya per tahun. Ya. Padahal cuma setahun doang ya? Ya, dan sekarang di Indonesia emang harga dolarnya turun banget kan, jadi lebih mahal sekarang. Jadi kamu bayarnya pakai rupiah? Iya, ya saya harus beli dolar dari sini, bisa dari Korea juga. Ya makin naik, makin ya, naik. Jadi nilainya kurang lebih 1 miliar. Lebih. Lebih? 1,5. Udah termasuk biaya tinggal, biaya Enggak. hidup. Itu baru tuition aja? Ya, tuition aja mungkin 1,23 miliar. Terus gimana kamu ini bayar sendiri, orang tua ada bantu atau kamu Enggak, cari beasiswa? saya dapat beberapa beasiswa juga. Oh, dapat beberapa beasiswa. Ya. Oh, keren sekali. Wow. Ayana, kan kamu waktu di Malaysia pun kamu juga bekerja untuk membiayai. Sebenarnya saya bisa dapat beasiswa juga karena saya top student di kuliah saya. Tapi waktu itu saya nggak terima karena waktu itu saya udah bisa bayar sendiri. Jadi saya pikir ada classmate yang perlu dibantu harus dapat beasiswa dibanding saya. Jadi kamu lepas beasiswanya karena Iya, ada teman iya, kamu iya, yang iya. menurut kamu dia Iya. lebih perlu beasiswa Iya. itu. Oke, nanti di sana kamu juga akan sambil magang-magang kerja juga atau fokus kuliah aja? Saya kurang tahu itu Belum gimana tahu. di Oxford, ya Orang tua- lingkungannya gimana gitu. Orang tua kamu komentar apa? Kamu akan makin jauh gitu dari rumah? Iya, ya orang tua saya emang khawatir, tapi ya oke aja karena ini suasana dan lingkungan di Oxford emang aman, jadi orang tua saya oke. Oke ya, tenang ya. Ini kemarin juga yang kamu bagikan ini lucu juga nih pengalaman kamu foto visa. Jadi gini cara ambil foto visa di Indonesia, tanpa lighting, tanpa tripod kamera juga. But the good thing about Indonesia adalah orang-orangnya selalu ramah. Cuma wajahku yang sedang nggak baik hari ini, hahaha gitu katanya. Ayana, kamu tetap cantik di situ. Tapi sebenarnya saya kaget banget waktu itu. Oh, Saya duduk aja tapi Tiba-tiba iya, cantik ya? iya. Kamu belum siap gitu Iya, ya. belum siap. Biasanya kamu kalau yang sebiasa kamu ada tripod, ada lighting gitu? Di Korea, iya. Di Korea ada gitu? Iya. Boleh diulang nggak kalau di Korea? Di Korea ya kalau duduk ada tripod, ada lighting begini. Oh, lightingnya begini, komplit gini? Iya. Bukan cuma satu ring light Iya, gitu bukan ya? iya, bagus ya. Iya. Oke, ini sebenarnya kita mau tanya ya, kalau di Korea ini hal yang biasa atau ini ada sesuatu yang membuat kamu agak kaget juga ya? Kalau di sini mungkin ada orang yang suka menilai orang operasi plastik. Ih, operasi plastik gitu, menilai ya, judging. Apakah di Korea juga seperti itu? Ya. Oh, Korea juga Ya, gitu? kalau terlalu banyak itu terlalu kelihatan artificial. Jadi kalau gitu ya mungkin orang-orang yang Akan julid emang menilai. gitu. Oh, Ya. orang julid ya, tahu kata-kata julid ya. Oke. Apakah di Korea juga ada netizen yang julid terhadap gerak-gerik public figure? Ya, banyak. Banyak. Ya. Lebih parah di sana atau di sini? Agak beda. Agak beda. Ya. Bedanya apa? Kalau di Korea, saya pikir netizen Korea lebih keras. Netizen Indonesia lebih ramah. Tapi ternyata Ya, emang gitu. Tapi netizen Indonesia emang nggak baca caption. Jadi mereka marah sendiri, tapi nanti ngerti, jadi bilang maaf ya Ayana gitu. Saya bingung. Jadi netizen Indonesia tidak sekeras netizen Korea, tapi sering nggak nyambung. Oke, nanti kita ngobrol lagi sama Ayana. Oh, sudah ada pasangan suami istri yang sudah menikah ini lebih dari 20 tahun ya menikahnya ya. 20 sekian tahun. Oke, ada Charlie Van Houten dan Regina. Kita lihat dulu profilnya berikut ini. Kita sudah bersama dengan pasangan suami istri yang menjalani 22 tahun pernikahan dengan roller coasternya. Langsung saja begini, gitu. Kan tahu. Iya, saksi sejarah. Langsung saja kita masukkan mereka berdua ke dalam ruang gelar perkara. Waduh. 22 tahun menikah, masih ada nggak sih yang masih ingin disampaikan ke pasangannya? Misalnya, panggilnya apa? Bunda? Oh ya, Bun. Bun,
kurang-kurangin kebiasaan ini. Nah, ayah stop ini ya, stop kebiasaan ini. Oke, Ya. kita mulai dari sekarang. Siapa dulu mau mulai? Betul dulu. Masuk. Ayah, stop begadang. Oke. Apa ya? Stop marah-marah. Ya bisa bikin marah. Oke, Begadang Gak usah wae. didebat dulu ya kan? Iya. Silakan. Stop simpan barang sembarangan. Simpen barang sembarangan. Siapa? Simpen barang sembarangan. Naruh barang sembarangan. Stop. Stop keluar tanpa izin. Oh, kemana tuh? Lanjut, Bun. Stop Dia mah bandel. penuh dendam ya. Stop bandel. Stop bandel. Bandel di mana tuh? Oke, silakan ayah. Stop terlalu bersih-bersih. Terlalu bersih-bersih. Stop terlalu bersih-bersih. Iya, dia kalau misalkan yang udah dibersihin Masih kurang bersih. masih kurang bersih. Oke, Jadi silakan. Stop. Satu. habis. ada. Selamat. Selamat. Cuman keluar tadi stop bandel-bandel. Iya. Cukup lah itu. Emang dia suka naruh barang sembarangan tuh naruh apa gitu misalnya? Enggak, jadi kayak misalnya taruh kayaknya standar deh ya bapak-bapak Lupa gitu apa, ya. lupa apa? Bukan lupa, jadi kayak Pakaian, bro, handuk, gitu-gitu. baju kotor, terus bekas sikat Dia kan gigi. paling nggak bisa tuh. Oh, dia bersihan. Dia orang yang apa ya? Orang lebih dari bersih. Jadi apa Oh sih? iya, kayak OCD, ada Nah, OCD kayak gitu ya. Oh, Bener. Jadi udah dipel nih, udah dipel sama ART? ART. Dia nggak percaya tuh. masih dipel lagi. Oke, baik. Kata aku langsung, udah sekalian dijilatin aja. Oke, ini coba kita lihat di postingan Regina di bulan Januari ya. Ini ya, ini ucapan syukur gitu ya. Ya, Berikannya ini terus habis itu terakhirnya loh yang menjadi pusat perhatian kita ya. Ya, Please jangan ada kata babu di antara kita. Ini maksudnya apa? Terus di situ juga ditulis bahwa dia mengucapkan terima kasih karena sudah tidak diperbolehkan kerja lagi. Kenapa dua kata itu kamu tulis dan kenapa di bulan Januari ini kamu tulis? Ada kejadian apa sebelumnya? Nggak tahu. Apa ya? Lupa. Kita Tanyanya ke ini. biarkan mereka mengingat dulu, kita akan kembali jangan kemana-mana. Tetap gitu. Apa sih Bun? Kita kembali lagi bersama Charlie dan Regina. Ini dari postingan aku tadi sempat tanya, dia bilang terinspirasi apa? Oh, terinspirasi wawancaranya Ohim ya. Waktu itu ya. Iya Iya kali. kan, yang katanya istri harus kerja juga dong. Kalau istrinya cuma di rumah ngapain gitu kan, itu ya. Iya kalau nggak salah itu. Tapi kamu emang nggak boleh kerja Nggak. dan kamu senang aja begitu? Tadinya enggak. Tadinya enggak. Karena dia juga kan penyanyi. Oh, iya. Jadi nyanyi bareng gitu. Terus cita-citanya juga mungkin sama lah. Iya. Pengen jadi penyanyi, pengen profesional. Iya. Tapi aku juga nggak ngelarang untuk dia nyanyi sebetulnya. Tapi asal, kan nggak ngelarang ya. Kan sempat bikinin single. Tapi asalnya cuma hanya untuk hobi, bukan profesional Oh, gitu. jadi nggak ngoyo karirnya ya. Kenapa sih nggak boleh? Ya kan sekarang bagi tugas aja gitu. Jadi Biar kamu saya yang cari duit. Oke. saya berasa dia tidak percaya aja sama saya gitu. Oh, Jadi terasa aja berasa tidak percaya dalam hal bisa memenuhi menafkahi kebutuhan. ya kebutuhan. Walaupun kalian pernah hidup susah banget di awal-awal pernikahan. Justru di situ. Justru di situ? Justru di situ adalah menjadi spirit buat aku tuh. Oh. Jadi nggak udah boleh biasa kerja. aja. Nggak boleh. Jadi kamu semakin cuannya semakin besar. Iya gitu. Oke. Tadinya kan kamu nolak, akhirnya kamu ngerasa enak gitu. Apa akhirnya enaknya yang kamu rasakan setelah kamu jalanin? Enggak sih, sebenarnya sampai sekarang juga masih kayak ada rasa-rasa kayak gabung. Oke. Pengen pegang uang sendiri gitu, enggak? Ya kan dikasih. Oh, oke. Kan pegang uang sendiri juga. Iya. Dan kamu nggak ada masalah untuk minta duit ya, uangku kurang gitu nggak pernah Enggak. masalah? Semua kamu serahin ke dia? Iya diserahin semua sih kan nggak Ya, boleh juga enggak kan. tuh. Laki-laki kan tetap harus Harus juga ada punya. uang laki Ya kan gitu. buat jalan buat Betul, apa. betul. Nayaga aku kan banyak. Iya. Yang ikut aku juga banyak gitu. Tapi semua dipenuhi gitu ya? Ya saya berusaha selalu begitu. Oh. Gitu. Jadi dari awal titik nol sama dia itu pokoknya saya sudah apapun yang terjadi saya akan bertanggung jawab. Oke. Jadi itu pelajaran yang diajarkan orang tua saya. Jadi manusia itu yang terpenting adalah sebuah rasa tanggung jawab. Rasa tanggung jawab. Apapun yang kamu hadapi. Oke, wow, ini pelajaran buat semuanya ya.
harus pokoknya laki menjadi apa kepala, jadi kaki-kaki jadi kepala gitu. Jadi kalau menurut aku nggak hebat juga ketika laki-laki itu bisa memenuhi sebuah nafkah, gitu ya, nafkah. Itu karena ya itu sudah kewajibannya. Itu namanya standarnya Iya. gitu. Nah, perjuangan yang paling sulit itu kan bagaimana suami itu bisa memahami seorang istri. Itu lebih sulit ya. Itu lebih sulit. Udah paham belum? Ya 20 tahun insya Allah udah paham, sangat paham. Cuman menanganinya yang harus terus-menerus update gitu ya. Paham sih paham ya, menanganinya ya. Kalau nggak paham kan mungkin udah dari dulu udah dua ini. kali ya. Iya, kan ilmunya ilmu akhirnya ketika. Sebentar, kok jadi kebalik sih? Kok jadi dia yang paham sih? Bukan. Kan kita tuh suami istri itu berusaha belajarnya adalah ilmunya ilmu paham. Oh, ilmu gitu. paham ya. Kan ilmu paham, memahami. bukan saling pintar dan ini pintar jadi ini pintar jadi Bukan menang itu. kalah. Ya. Menang kalah, tapi memahami. Ketika sudah memahami, tingkatannya adalah ada satu langkah lagi adalah ilmu maklum. Maklum, Iya, iya. ya sudah Dan maklum. sebaliknya ya, dua-duanya seperti Dua-duanya itu. sama. Menurutku gitu. Oke. Cuman di titik itu. Kan kalian dua-dua bisa nyanyi nih. Kenapa kamu nggak pernah ciptain lagu khusus buat Pernah. duet kalian berdua? Oh, aku Kalian nggak berdua? waktu itu duetnya sama Sama sepupu. sepupu. Karena waktu itu memang aku kan sama Trinity, terus juga kan nggak bisa. Nggak ada waktu ya. Oke, sekarang kita coba mereka nyanyi berdua. Iya, sambil tatapan. Nah itu saya emang nggak bisa tatap. Ya, kenapa sih? Gak bisa. Nanti ketawa. Aku juga gak bisa. Serius? Nggak bisa nanti ketawa. Tahu ini sih, tahu belangnya semua. Kuncian. Oke, mainkan musik ya. Beratnya kan? Yo. And baby, every time you touch me, I become a hero. I make you sad no matter where you are. And bring you everything you ask for. Nothing is above me. I'm shining like the candle in the dark. When you tell me that you love me. Sarang ya. Mamprot. Kalau di rumah kalau lagi ngerayu, pernah nggak sih pakai nyanyi gitu rayuannya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi rayuannya pakai apa? Dia mah lucu. Lucu aja. Lucunya gimana? Rayuannya. Rayuannya pakai apa? Ceritain aja. Jadi gini, jujur nih ya, jujur. Orang yang selalu bercanda tuh sebetulnya aku. Oh iya. Iya. Oh. Ayo jujur. Iya. Oh, jadi kalau dia marah dibecandain gitu. Memang kan marah nggak marah. marah, aku tetap bercanda. Oh, Orangnya. Jadi oke. kadang di kamar mandi habis mandi keluar tuh tanpa apa-apa. Gitu. Aduh, aku jadi kebayang ya. Terus tiba-tiba dia lagi dari aku joget-joget gini. Oh, pokoknya ya mau menghibur ya. Apalagi kan kalian sering LDR-an ya. Kalau kamu Iya. lagi ada tour Tapi banyak. nggak juga sih sebetulnya. Nggak juga. sering ya. Nah, Maksudnya orang bilang mungkin Charlie di luar kota dan sering ninggalin istrinya segala macam. Padahal sebetulnya eksistensi ketemu kita itu Sering banget. Karena memang kadang suka ikut gitu Oh, suka nemenin ya. Kan Apalagi disuruh sama Karus kan ikut. Oh, iya. Ikut. Ah, itu aku ya. Oh, Iya dulu dong. Tita. Tempel terus, tempel gitu. Ya apalagi sekarang kan ada balitanya loh dia. Umur berapa? 2,5 tahun ya. 2,5 tahun. Dan ini katanya emang Charlie yang pengen. Iya. Biar Ya. apa? Biar ibu sibuk lagi apa gimana? Iya itu. Jahat itu mah. Jangan menyibukkan dia. Enggak. Waktu itu tuh ada orang kakek-kakek itu bilang, Charlie kamu akan sukses. Anak kamu harus 3 ya. Anaknya harus 3. Tapi dengan bahasa Sunda waktu itu. Oh, Tapi kakek-kakek nggak kenal aku. Oke, lucu banget. Dan terus tiba-tiba aku kepikiran, tapi itu juga pengen gitu, kayaknya lucu juga. Dan dilalanya dikasih gitu. Padahal tapi nggak ngoyo juga, nggak waktu itu. Apaan gak ngoyor? Oh. Tiap hari Kak perut jadi setiap bangun tidur gitu kan. Terus nanti dia gini, Bun, maaf, udah isi belum? Belum.
gitu. Terus Tapi besoknya restu duluan, gitu, Ibu, ya? lagi gitu aja, gitunya terus. Terus tiba-tiba waktu itu ke Singapura ada konser di sana. Itu sebelum berangkat itu aku ya sempat datang bulan dulu. Jadi di Singapura itu paling cuma 2 hari kalau nggak salah kan, paling cuma 2 hari. Tapi pas begitu di Singapura itu, apa namanya? Aku mual gitu kan. Ini kenapa ya? Terus makan mangga yang di Singapura itu kan asam banget kan ya. Dimarahin sama dia. Itu enak banget kan? Dia main sama dia. Itu asam kata dia. Enggak, ini enak gitu. Pas dia makan, asam lagi, buang kata dia gitu. Pas pulang, Hamil. Enggak, tapi Restu ngomong, oh iya, Bunda hamil. selesai konser Selesai konser tuh, gini, tiba-tiba hai nyeletuk. guys gitu ya. Bunda hamil nih, Restu tapi yang ngomong gitu. si kakak. Oh, berarti ya udah feeling ya. Iya. Tapi bahagia ya. Udah anak udah gede, Restu udah gede banget. Ini di mana ya, Bun? Itu di Terus kalian Finland ada itu. lagi satu yang bisa dimanja-manjain gitu. Itu di Paris. Tuh udah gede yang SMP tuh. Tapi semua rata-rata mukanya semua Charlie banget. Charlie Bang. Untung tapi kulitnya nggak ke saya. Ya perpaduan keduanya ya. Oke, berikut kita ngomong soal Charlie dan lagu barunya nih ya. Mereka kamu baru rilis lagu baru ya, Hilang Ingatan. Hilang Ingatan. Iya, terus kan menghadapi netizen yang udah zaman sekarang ini. Tiba-tiba ada yang bilang gini, jelek gitu. Terus kamu jawabnya juga, makasih tanggapannya ya, semoga aku bisa lebih baik lagi bos. Setiap tetap terus semangat berkarya. Kamu udah malang melintang di industri hiburan menciptakan banyak lagu hits, terus ada Iya. komentar kayak gitu. Iya, justru saya diingatkan gitu. Diingatkan? Diingatkan karena kan bermusik apapun pekerjaan itu kan pasti ada naik turun, Iya, betul. terus mood segala macam. Mungkin ya itu menjadi pengingat saya aja. Tapi saya selalu berusaha berkarya yang Tetap terbaik berkarya, aja gitu. Jadi ngapain juga aku kesal dengan justru saya diingatkan kembali dan itu mendapat suatu vitamin yang lebih bertambah lagi Untuk buat kamu. saya untuk gue harus tunjukin nih yang lebih baik kayak gitu. Mungkin syaratnya harus tidur, jangan begadang. Nah, Betul. Nanti kita ngobrol lagi ya. Termasuk aku pengen tanya itu lagu apa, Putri Iklan. Putri Iklan tuh nonton iklan siapa sih sebenarnya waktu itu, Charlie? Setelah berikut ini jangan kemana. Oke, baik, kita kembali bersama semua bintang tamu kita. Sebelum ada pertanyaan buat Ayana, ada pertanyaan tadi ya, sambungan Putri Iklan. Siapa sih inspirasinya? sebenarnya Putri Iklan tuh inspirasinya adalah apa ya? Hanya Hayalan. karangan hayalan. Kenapa Jadi, iklan gitu? ya Apa sering lihat jadi- aku enggak, iklan di dulu rumah? tuh cerita di kampus di Jogja dulu, Jogja di STI kerjasama dulu Jogja. Karena aku sempat tinggal di Kos. bukan tinggal di dalam kampus itu. Dalam kampus asrama. Tapi teater kan, Oke, teater. iya. Teater jadi tinggal di situ. Terus? Jadi kalau bangun Pagi? pagi itu kan anak-anak STI itu kan cewek banyak kan. Jadi kayak lewat kayak Putri Iklan gitu. Oh, kayak iklan. Kayak iklan Hebat. aja gitu ya. Oh, gitu. Gitu. Lagu yang terinspirasi Regina ada nggak? Ya banyak. Oh. Tapi kok mikirnya lama? Nggak apa aja gitu. Saking banyaknya. Soalnya kan banyak juga sebetulnya nggak kisah yang benar-benar Real banget nggak ya? Hanya sepintas aja bahwa ini ada percintaan yang begini, ini ada percintaan begini. Seperti Gitu. itu. Oke, sekarang pertanyaan buat Ayana dulu. Ya, Ayana, kenapa kamu bisa cepet banget belajar bahasa Indonesia? Apa saja yang kamu lakuin? Apa saja tipsnya belajar bahasa Indonesia? Tipsnya nggak ada, tapi saya cuma ketemu orang Indonesia di Indonesia. Oh, Saya nggak punya teman dari Korea. nggak ada? Ya. Oh, jadi berteman dengan orang Indonesia, Ya. sehingga ngobrolnya pakai bahasa Indonesia. Ya, sebenarnya pertama kali saya pakai bahasa Inggris, tapi setelah itu saya bisa dengar sedikit-sedikit, jadi saya mau coba sedikit-sedikit. Oke, makanya dia tahu julid itu dia tahu ya. Julid tuh. Oke, lanjut ke Charlie. Charlie, benarkah bahwa kamu ada lagu atau banyak lagu yang kamu ciptakan mencari inspirasinya di hutan? Banyak. Meditasi di hutan? Iya. Termasuk meditasi yang kebalik itu? Oh itu mah ya? seru-seruan. Kebalik apa? Enggak sama siapa speaking Oh, iya. dulu. Bukan? Kamu meditasi di hutan?
Iya, aku seneng kum gitu kan. Oh, kum-kum gitu, Kum, pas berendam. di hutan, iya berendam. Itu inspirasi lagu. Iya kadang menciptakan syair itu kan butuh keheningan terkadang gitu. Gua harus saya meyakini sebuah syair itu harus diisi ruh, ada ruh gitu. Dan ketika mau ngisi ruh itu kondisi saya memang benar-benar harus tenang, harus apa. Dan ketenangan itu nggak bisa didapat di keramaian segala macam. Dan harus di hutan biar saya berpikirnya itu lebih luas saja. Dan kasih tepuk tangan dulu buat bintang tamu saya hari ini semuanya. Ayana, terima kasih sudah hadir berbagi ceritanya. Sukses untuk studinya di Oxford. Charlie dan Regina, terima kasih juga sudah berbagi ceritanya. Mudah-mudahan Langgeng bahagia terus kalian, sehat-sehat semuanya. Dan terima kasih juga buat Anda yang sudah bergabung ya. Kita ketemu lagi setiap hari di acara Rumpi No Secret.